Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, Senin tanggal 1 April tahun 2024. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang malam, sehingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam kasih karunia dan berkat Allah. Sekarang kami hendak mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus akan mengurapi hati dan pikiran kami, sebab kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari dua bacaan. Yang pertama di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 17, dan yang kedua Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28 sampai 29. Begini firman Tuhan: "Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim piatu, perjuangkanlah perkara janda-janda." Yang kedua, Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, Kebangkitan Kristus memampukan kita berbuat baik dan mengusahakan keadilan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih dalam suasana perayaan Paskah, di mana kita sedang menghayati dan merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam perayaan Paskah tahun ini, Gereja Kristen Protestan di Bali memberikan subtema "Belajarlah berbuat baik dan usahakanlah keadilan". Tema ini atau subtema ini selaras dengan bacaan firman Tuhan pada hari ini yang sudah kita baca dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 17 dan dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat 17 mengajak kepada umat Allah untuk tidak hanya menyembah Tuhan dengan benar, tetapi juga bertindak adil dalam hubungan umat Tuhan dengan sesamanya. Dalam bagian ini Tuhan menginginkan umatnya untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara, untuk memperjuangkan keadilan bagi mereka yang tidak mengalami keadilan, dan juga bagi mereka yang mengalami ketertindasan. Dan melalui kitab Yesaya pasal 1 ayat 17 ini juga firman Tuhan mengingatkan umatnya supaya membela hak-hak yatim piatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul firman Tuhan juga menyadarkan kepada umat tentang bagaimana umat Tuhan harus membantu sesama dalam keadaan sulit.
Dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 28 sampai 29, kita dapat mengetahui bagaimana rasul-rasul dan gereja pada zaman itu bersedia membantu sesama mereka pada saat kesulitan dengan mengumpulkan bantuan secara sukacita dan sukarela. Sehingga dalam kisah ini, ketika Agabus memberi peringatan akan kelaparan yang akan datang, dan begitu juga pada zaman Claudius, dan gereja pada waktu itu akhirnya mengumpulkan dan mengirim bantuan kepada saudara-saudara mereka yang berada di Yudea. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menolong sesama dalam mewujudkan keadilan dan membantu mereka yang memerlukan pertolongan tentu adalah kerinduan dan kehendak Tuhan bagi setiap umatnya. Bahkan dalam hal ini, Tuhan Yesus sendiri telah meneladankannya terlebih dahulu melalui karya pengorbanan di kayu salib dan kemenangannya dalam kebangkitan dari kematian. Kebangkitan Kristus memberi semangat dan kekuatan yang baru kepada setiap umatnya, kepada setiap kita untuk mewujudkan keadilan dan pekerjaan kasih bagi sesama. Kita dipanggil untuk memperjuangkan keadilan dengan penuh keberanian dan keyakinan bahwa Kristus telah memenangkan segala sesuatu. Yang kedua, dari bagian ini kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus telah mengajarkan kita tentang kasih dan kepedulian gereja atau kita sebagai orang percaya terhadap orang lain. Kita dipanggil untuk membantu sesama baik dalam hal materi maupun juga dalam hal dukungan moral, karena kita telah mengalami kasih dan belas kasihan Kristus yang tiada tara di dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristuslah yang memampukan kita untuk menjadi tangan dan kaki Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, melalui perenungan firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya memengaruhi kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga harus mengubah cara kita berinteraksi dengan sesama, yaitu melalui melakukan perbuatan baik dan juga mengusahakan keadilan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup sebagai saksi-saksi kebangkitan Kristus dengan melakukan kebaikan dan kasih kepada semua orang di sekitar kita. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk menjalani kehidupan yang saleh secara pribadi, tetapi juga kita dipanggil untuk terlibat dalam tindakan nyata yang memperjuangkan keadilan dan memberikan bantuan kasih kepada mereka yang membutuhkannya. Mari melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita terus berusaha berbuat baik dan mewujudkan keadilan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberi kemenangan dan pengharapan di dalam kehidupan kami akan pengampunan dan anugerah hidup yang kekal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kami kembali diingatkan bahwa kebangkitan Kristus akan memampukan kami untuk mewujudkan perbuatan baik dan juga menunjukkan keadilan dalam kehidupan kami bersama. Mampukan kami ya Allah sehingga kami dengan sungguh-sungguh mengusahakannya dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kehadiran kami benar menjadi saksi-saksi Tuhan
yang mewujudkan kasih dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang mempersiapkan segala sesuatu dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanan. Bila Tuhan memberkati dan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka untuk meraih janji Tuhan. Tuhan menganugerahkan keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami pergumulan yang hebat dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan menolong mereka, memberikan kesabaran, ketabahan, dan jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka hidup dalam sukacita dan damai sejahtera ilahi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan masa depan kami dalam naungan kasih dan berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Selamat terus mewujudkan kasih dan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.